Baiklah, perkenalkan nama saya Hakikatul Kaulani. Saya dari Pendidikan Matematika Kelas Internasional Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan membahas tentang optimasi program linear. Pembahasan kali ini adalah pertama, pemodelan matematika, yang kedua, optimasi program linear dengan cara grafik, yang ketiga, optimasi program linear dengan cara simplex, yang keempat, dualitas, yang kelima, memecahkan masalah transportasi, yang keenam, optimasi program nonlinear tanpa kendala, yang ketujuh, optimasi program nonlinear dengan kendala. Pemodelan matematika adalah proses mempresentasikan masalah dunia nyata menggunakan bahasa matematika. Tahapannya ada yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua kita memformulasikan formulasi matematikanya, yang ketiga kita penyelesaian model matematikanya, yang keempat yaitu melakukan interpretasi, dan yang kelima melakukan validasi. Identifikasi masalah adalah dengan kita melihat permasalahan awal dari soal yang ada. Kemudian dari soal tersebut kita dapat memformulasikan bentuk matematikanya, apakah X dan Y tambah kurang ataupun sama dengan. Nah, selanjutnya kita dapat menyelesaikan model matematikanya dengan lengkap dan melakukan interpretasi atau menjadikan soal tersebut dalam bahasa matematika, yang kemudian dapat kita validasi apakah pemodelan tersebut sudah benar atau belum. Contohnya di sini Pak Budi membeli ikan sebanyak 2 kg dan daging sapi sebanyak 5 kg seharga Rp550.000. Nah, di sini banyak ikan dalam kilogram kita misalkan dengan X dan banyak daging sapi dalam kilogram kita misalkan dengan Y. Kita menginterpretasikan bentuk matematikanya bahwa 2 kg ikan adalah 2X dan 5 kg daging sapi adalah 5Y, di mana 2X tambah 5Y akan seharga Rp550.000. Jadi 2X tambah 5Y sama dengan Rp550.000. Nah, itulah salah satu bentuk pemodelan matematika. Untuk lebih lanjutnya kita akan membahas dalam bentuk soal. Baiklah, di tahap awal ini kita akan membahas tentang model matematika dan linear program. Kita akan mencoba untuk membuat suatu model matematika dari permasalahan linear program. Nah, di sini diceritakan bahwa sebuah pabrik roti memproduksi 2 jenis roti coklat dan roti keju. Pembuatan roti coklat memerlukan 12 gram terigu dan 4 gram mentega. Sedangkan untuk pembuatan roti keju diperlukan 6 gram terigu dan 8 gram mentega. Bahan yang tersedia adalah sebanyak 1,8 kg terigu atau 1.800 gram terigu dan 1,2 kg mentega atau 1.200 gram mentega. Keuntungan roti coklat adalah Rp150 per buah dan roti keju adalah Rp100 per buah. Buatlah model matematikanya dari masalah tersebut. Di sini kita buatkan dalam penyelesaiannya, kita buat dulu ke dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita membuat kolom roti coklat yang kita misalkan dengan X. Kemudian roti keju yang kita misalkan dengan Y. Kemudian di sini ada bahan-bahan yaitu terigu dan mentega. Pada kolom paling bawah itu adalah baris yang memuat tentang keuntungan dari masing-masing roti coklat atau roti keju. Dan pada kolom terakhir di sini menyatakan jumlah persediaan dari masing-masing bahan terigu dan mentega. Pertama-tama untuk memodelkan matematika kita perlu memisalkan. Ya, jadi di sini kita menganggap roti coklat sebagai X dan roti keju sebagai Y. Dalam artian untuk membuat untuk banyak terigu yang dipakai untuk membuat roti coklat dan roti keju, satu roti coklat dan satu roti keju adalah 12 gram dan 6 gram. Artinya di sini 12 gram untuk roti coklat, 6 gram untuk keju. Maka 12X ditambah 6Y harus berada, tidak boleh melebihi
persediaan dari terigu, di mana terigu yang terbatas jumlahnya hanya 1.800. Maka di sini kita dapat memodelkannya sebagai 12X ditambah 6Y harus sama atau kecil dari 1.800 untuk memproduksinya. Kemudian jumlah mentega yang kita pakai adalah 4X ditambah 8Y. Nah, jumlah 4X tambah 8Y ini secara keseluruhan harus sama dengan 1.200 atau kurang dari 1.200. Pokoknya tidak boleh lebih dari 1.200 karena persediaan kita hanya 1.200. Maka model matematikanya adalah 4X ditambah 8Y kecil sama dari 1.200. Nah, di sini tentu untuk memproduksi roti coklat dan roti keju kita tidak boleh nilainya itu nol gitu. Jadi tidak boleh nilainya kecil dari 0 alias negatif. Maka untuk membuat roti coklat dan roti keju, nilai X dan nilai Y-nya harus setidaknya sama dengan 0 atau besar dari 0. Maka di sini X besar sama 0 dan Y besar sama dengan 0. Nah, nilai ini dapat kita sederhanakan dengan penyederhanaan matematika. Jadi 12X tambah 6Y kecil sama 1.800 ini jika sama-sama dibagi 6 akan menghasilkan 2X tambah Y kecil sama dengan 300. Dan 4X tambah 8Y kecil sama 1.200 ini jika kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 4, maka akan menghasilkan X tambah 2Y kecil sama dengan 400. Di sini terdapat kesalahan tulis. Ini seharusnya adalah 400. Nah, dan nilai X dan Y-nya harus besar sama dengan 0. Nah, untuk nilai keuntungan ini adalah tujuan kita dalam memproduksi roti coklat dan roti keju, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Maka di sini kalau dalam matematika bisa kita sebut sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuan yang hendak kita capai, di mana fungsi tujuannya kita lambangkan dengan fungsi dari X dan Y. Artinya fungsi dari X, Y, fungsi dari roti coklat dan roti keju itu adalah 150X ditambah 100Y. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi tujuan pada program linear. Maka itulah cara untuk memodelkan model matematika dan program linear. Di dalam program linear, fungsi objektifnya adalah fungsi tujuan, sementara batasan-batasan yang tersedia disebut dengan kendala. Nah, itulah cara memodelkan model matematika dari suatu permasalahan program linear. Optimasi program linear adalah teknik matematika yang digunakan untuk menemukan nilai terbaik. Biasanya lihat nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi tujuan linear dengan memperhatikan serangkaian kendala yang juga dalam bentuk linear. Fungsi tujuan dan kendala ini dinyatakan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan linear. Ada dua cara, yaitu metode grafis dan metode simplex. Metode grafis untuk memvisualisasikan masalah optimasi sangat berguna dalam menyelesaikan masalah program linear yang memungkinkan Anda menemukan titik optimal untuk masalah optimasinya dengan cepat. Poin inilah solusi terbaik untuk masalah tersebut. Jadi di sini masalah grafis itu dengan menemukan titik-titik optimal. Prinsip dasar metode grafis adalah mendeskripsikan fungsi batasan pada bidang kartesian. Fungsi batasan ini membentuk rentang toleransi. Wilayah inilah yang mewakili kombinasi nilai-nilai variabel keputusan yang memenuhi semua batasan. Nah, untuk menemukan titik optimal dalam rentang yang layak, seperti pada gambar ini, garis merah adalah daerah penyelesaian, di mana terbentuk dari garis grafik penyelesaian dari persamaan-persamaan yang ada. Nah, itulah fungsi grafis. Baiklah, kita akan mencoba untuk menjawab optimasi program linear dengan cara grafis. Kita di sini mempunyai soal, yaitu seorang petani memiliki lahan seluas 10 hektar yang akan ditanami padi dan jagung. Keuntungan bersih dari 1 hektar padi adalah 5 juta rupiah dan dari 1 hektar jagung adalah 4 juta rupiah.
Untuk menanam 1 hektar padi diperlukan 10 orang pekerja dan 1 hektar jagung memerlukan 8 orang pekerja. Tersedia tenaga kerja sebanyak 85 orang. Berapa hektarkah lahan yang harus ditanami padi dan jagung agar petani tersebut memperoleh keuntungan maksimum? Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita misalkan X adalah luas lahan untuk ditanami padi dan Y adalah luas lahan untuk jagung. Dari soal tadi kita dapat memodelkan fungsi tujuannya, yaitu menjadi Z sama dengan 5 juta X ditambah 4 juta Y. Dan fungsi kendalanya yaitu yang pertama X tambah Y kecil sama 10, 10X tambah 8Y kecil sama 85, X, Y kecil sama 0, besar sama dengan 0. Nah, pertama kita mencari titik potong untuk X tambah Y sama dengan 10. Titik potong X yaitu ketika Y sama dengan 0 maka X sama dengan 10, dan titik potong sumbu Y ketika X sama dengan 0 diperoleh Y sama dengan 10. Untuk persamaan 10X tambah 8Y sama dengan 85, kita mencari titik potong X-nya, di mana nilai kita substitusikan Y sama dengan 0, maka diperoleh nilai X sama dengan 85/10 atau 8,5. Dan titik potong sumbu Y-nya dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 diperoleh 8Y sama dengan 85, Y sama dengan 10,625. Dan juga untuk nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kita dapat menguji titik tersebut apakah sudah benar atau belum dengan contohnya kita memasukkan titik 3,3. Nah, ketika kita substitusikan kepada persamaan X tambah Y kecil sama dengan 10, maka 3 tambah 3 sama dengan 6 kecil sama dengan 10, maka ini benar. Dan 10X tambah 8Y kecil sama dengan 85, kita substitusikan 30 tambah 24 kecil dari 85, ini bernilai benar. Maka kita melukis grafiknya. Yang pertama itu titik potong di 0,10, kemudian untuk titik potong X di 10,0, kemudian titik potong di fungsi 10X tambah 8Y sama dengan 85 kita dapatkan di titik 8,5 dan titik 10,625. Kita perlu mencari batasan titik pojok yang kita cari melalui titik potong antara X tambah Y sama dengan 10 dan 10X tambah 8Y sama dengan 85. Mana kita mengeliminasinya, kita dapatkan senilai 2Y sama dengan 15, maka Y sama dengan 7,5. Dan untuk nilai X-nya kita substitusikan kepada persamaan X tambah Y sama dengan 10, sehingga X sama dengan 2,5. Maka kita mendapat titik potong X dan Y itu ada di 7,5 dan 2,5. Karena batas-batas ini dan kita sudah melakukan uji titik, maka daerah ini yang merupakan daerah memuat titik 3,3 adalah daerah penyelesaian dari masalah optimasi ini. Maka kita memperoleh titik pojok. Yang pertama itu ada di titik A 8,5,0, kemudian titik B ada di titik X-nya 0 dan Y-nya 10, kemudian ada titik pojok C yaitu nilainya 2,5,7,5 dan titik D yaitu 0,0. Kita dapat mensubstitusikannya kepada nilai fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan kita tadi adalah Z sama dengan 5 juta X tambah 4 juta Y. Nah, ketika kita substitusikan kepada persamaan A, 5 juta kali 8,5 tambah 4 juta kali 0 nilainya 42.500. Persamaan B bernilai 40 juta. Persamaan C kita substitusikan X-nya 2,5 dan Y-nya 7,5 akan bernilai 42.500.000, dan persamaan Z akan bernilai 0 karena mensubstitusikan X dan Y-nya 0. Nah, di sini kita punya dua buah keuntungan terbesar, yaitu ada pada titik
pojok C dan titik pojok A, di mana sama-sama menghasilkan 42.500.000. Maka kesimpulannya adalah keuntungan maksimal yang dapat diperoleh dengan menanam sebanyak 2,5 hektar padi dan 7,5 hektar jagung, atau hanya menanam 8,5 hektar padi. Metode simplex. Nah, metode ini digunakan untuk memaksimalkan program linear dengan lebih dari 2 variabel keputusan, di mana penentuan solusi optimal dilakukan dengan memeriksa titik ekstrim satu persatu dengan cara perhitungan yang iteratif. Dalam arti lain, metode simplex ini adalah metode perulangan atau disebut juga dengan metode tahap demi tahap dalam melakukan optimasi program linear dengan lebih dari 2 variabel keputusan. Baiklah, berikutnya kita masuk kepada pembahasan optimasi program linear dengan metode simplex. Kita misalkan kita mempunyai soal di mana maksimalkanlah Z sama dengan 3x1 tambah 5x2 dengan kendala 2x1 kecil sama 8, 3x2 kecil sama 15, dan 6x1 tambah 5x2 kecil dari 30. Maka kita perlu mengubah ke bentuk standar terlebih dahulu. Maka kita Z kurang 3x1 kurang 5x2 sama dengan 0 dengan kendala 2x1 tambah x3 sama dengan 8, 3x2 tambah x4 sama dengan 15, 6x1 tambah 5x2 tambah x5 sama dengan 30. Di sini kita menambahkan select variabelnya yaitu x3, x4, dan x5. Kita dapat membuatkan ke dalam tabel awal. Ini adalah variabel dasar dan ini kolomnya berisikan nilai Z, X3, X4, dan X5. Kemudian untuk barisnya Z, X1, X2, X3, X4, X5, pemecah, dan rasio. Kita substitusikan nilai Z, nilai Z itu seperti berikut. Z-nya 1, X1-nya min 3, X2-nya min 5, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 0, dan pemecahnya juga 0. Untuk baris X3 kita substitusikan juga nilainya. Z-nya 0, X1-nya 2, X2-nya 0, X3-nya 1, X4-nya 0, X5-nya 0, dan pemecahnya 8. Untuk nilai Z pada baris X4 yaitu 0, nilai X1-nya 0, X2-nya 3, X2-nya 0, X4-nya 1, X5-nya 0, pemecahnya 15. Dan untuk baris X5 itu nilai Z-nya 0, nilai X1-nya 6, nilai X2-nya 5, nilai X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 1, dan pemecahnya 30. Di sini kita mendapatkan kolom kunci dari nilai Z terkecil, maka kita cari nilai Z terkecil yaitu adalah negatif 5. Maka kolom kuncinya adalah pada baris X2 ini. Dan untuk baris kuncinya kita mencari dari rasio terkecil. Rasio itu adalah nilai pemecah dibagi dengan kolom kunci. Rasio untuk baris X3 adalah 8 bagi 0 sama dengan 0. Rasio untuk baris X4 adalah 15 dibagi 3 sama dengan 5, dan rasio untuk baris X5 adalah 30 dibagi 5 sama dengan 6. Rasio terkecilnya terdapat pada baris X4, maka X4 disebut sebagai baris kunci. Nah, perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci ini membuat satu nilai yaitu 3 yang disebut sebagai angka kunci. Nah, sekarang kita dapat membentuk baris kunci baru dengan berarti X4 adalah variabel keluar dan X2 adalah variabel masuk. Maka baris kunci barunya adalah baris kunci lama dibagi dengan angka kunci. Maka baris X4 dibagi dengan angka kuncinya 3 diperoleh nilainya 0, 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Nah, sekarang kita membentuk baris baru pada nilai Z, yaitu baris lamanya dikurangi dengan nilai terkecil Z dikali baris kunci baru.
Maka kita substitusikan nilai lamanya dan min 5 dikali 0, 1, 0, sepertiga, 0, dan 5. Maka kita peroleh hasilnya min 3, 0, 0, 5 per 3, 0, dan 25. Nah, untuk baris baru pada X3, baris lamanya adalah 2, 0, 1, 0, 0, dan 8. Kita kurangi dengan nilai ini memperoleh baris kunci baru untuk baris baru X3, yaitu 2, 0, 1, 0, 08. Kemudian untuk baris baru X5, kita baris lamanya adalah 6, 5, 0, 0, 1, dan 30. Kemudian dikurangi dengan kolom nilai pada kolom kunci dikali dengan baris baru, maka diperoleh nilai 6, 0, 0, min 5 per 3, 1, dan 5. Nilai ini kemudian kita masukkan kepada tabel baru. Di sini kita substitusikan nilai Z barunya 1, min 3, 0, 0, 5 per 3, 0, dan 25. Di sini nilai X3 yang baru yang kita peroleh tadi, dan ini adalah variabel masuk tadi, yaitu nilai X2 yang kolom kunci, sehingga tidak perlu diubah. Kemudian baris baru X5-nya kita masukkan ke sini. Di sini kita masih memiliki nilai Z yang negatif, maka kita akan meneruskan iterasi ini sampai nilai Z-nya yang negatif habis. Kita peroleh di sini kolom kunci barunya adalah X1 karena memuat nilai Z negatif terbesar, dan baris kunci barunya kita peroleh dengan mencari rasio kembali. Di sini rasio terkecilnya adalah 5/6. Maka X5 menjadi baris kunci baru, sehingga angka pivot yang terbentuk adalah dari perpotongan kolom kunci dan baris kunci adalah 6. Kita mencari baris kunci baru seperti cara yang sebelumnya, sehingga kita peroleh baris kunci barunya 0, 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, dan 5/6. Untuk baris baru Z-nya, baris lamanya kita substitusikan dulu, yaitu min 3, 0, 0, 5 per 3, 0, 25. Kemudian baris pada kolom kunci dikalikan dengan baris kunci baru, lalu kita kurangi, memperoleh hasilnya baris kunci baru untuk Z. Baris baru untuk Z adalah 0, 0, 0, 5/6, 1/2, 2/7, 27/2. Kemudian baris baru X3-nya kita substitusikan nilai sebelumnya 2, 0, 1, 0, 0, 8. Kemudian kita kurangi dengan baris kunci dikalikan dengan kolom kunci pada baris X3. Maka 0, 0, 1, 5/9, min 1/3, 6/3. Begitupun dengan baris baru X2. Kita substitusikan nilai lama nilai pada baris lamanya, yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Kemudian kita kurangi mendapatkan hasil 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Maka kita dapat memperoleh tabel barunya. Kita substitusikan nilai Z, X1, X2, X3, X4, X5 dan pemecah ke dalam tabel baru. Nah, di sini kita dapat melihat diperoleh pada variabel X1 itu pemecahnya adalah 5/6. Pada X2 pemecahnya adalah 5, X3 pemecahnya adalah 6/3, dan nilai Z maksimalnya adalah 27/2. Begitulah untuk menyelesaikan optimasi dengan cara simplex. Dualitas. Dualitas dalam program linear merupakan konsep yang menyatakan bahwa setiap masalah program linear atau disebut dengan masalah primal memiliki masalah terkait yang disebut dengan masalah dual. Masalah dual ini memberikan perspektif alternatif yang masalah primal dan memiliki sifat-sifat yang berguna untuk analisis dari solusi.
Jadi di sini dualitas itu adalah bentuk lainnya gitu, dimana masalah primal adalah masalah program linear asli yang ingin kita selesaikan, dan masalah dual ini adalah masalah program linear lain yang dibangun dari masalah primal dengan mengubah peran variabel dan batasan. Jadi dia tuh dibangun dari masalah asli yang ada, sehingga solusinya pun akan menjadi solusi juga untuk masalah primal maupun masalah dual. Baik, kita masuk ke contoh soal yang akan kita kerjakan. Baiklah, kali ini kita akan mencoba menjawab permasalahan optimasi dengan dualitas. Nah, di sini kita punya permasalahan primal, yaitu minimumkanlah Z sama dengan 15x1 ditambah 16x2 ditambah 30x3. Dengan kendala 2x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 besar sama 30. X1 tambah 2x2 tambah 5x3 besar sama 40. X1, X2, X3 besar sama 0. Nah, kita jawab. Di sini kita akan mengubah bentuk primal ini menjadi bentuk dual. Nah, jika kita tuliskan ke dalam bentuk matriks, fungsi kendala ini akan membentuk matriks baris 2, 2, 3, 1, 2, 5 untuk kendala 1 dan 2. Nah, untuk menjadikan fungsi ini ke dalam bentuk dual, kita akan membutuhkan nanti bentuk dari transpos dari nilai A menjadi A transpos, yaitu 2, 1, 2, 2, dan 3, 5. Di sini ketika kita mengubah menjadi bentuk dual, maka jika di fungsi primalnya adalah minimum, maka bentuk dualnya menjadi maksimum. Nah, ini kita maksimalkan W sama dengan 30Y1 tambah 40Y2. Nilai 30 dan 40 ini berasal dari nilai pada kendala ini. Kemudian untuk mencari fungsi kendalanya, kita menggunakan A transpos dikali dengan Y1 dan Y2. Maka nilai A transpos ini dikalikan dengan Y1 Y2 akan menjadi 2Y1 tambah Y2 kecil sama 15, 2Y1 tambah 2Y2 kecil sama 16, 3Y1 tambah 5Y2 kecil sama 30. 15, 16, dan 30 ini adalah nilai fungsi tujuan yang ada pada fungsi primal, yaitu 15, 16, dan 30. Kemudian kita tidak lupa yaitu bahwa Y1 dan Y2 itu harus besar atau sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita ubah ke bentuk kanonik atau bentuk standar. Jadi W kurang 30Y1 kurang 40Y2 kurang 0S1 kurang 0S2 kurang 0S3 sama dengan 0. 2Y1 tambah Y2 tambah S1 sama dengan 15, 2Y1 tambah 2Y2 tambah S2 sama dengan 16, 3Y1 tambah 5Y2 tambah S3 sama dengan 30. Kita masukkan kepada tabel pertama yang memuat nilai variabel dasar. Nah, kita substitusikan seluruh nilai W, Y1, Y2, S1, S2, S3 dan juga pemecahnya. Kemudian dari tabel ini kita akan mendapatkan baris kunci yang terdapat pada baris S3 yaitu didapat dari nilai rasio terkecil, di mana rasionya dari nilai 30. Sebelumnya kita mendapatkan kolom kunci terlebih dahulu, yaitu nilai W terkecil yaitu negatif 40. Nah, sehingga dapat kolom kuncinya, dan rasio ini didapat dari pemecah dibagi dengan nilai pada kolom kunci. Nah, di sini S3 memiliki rasio terkecil, dan pivot adalah perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, yaitu pada nilai di angka 5, sehingga 5 menjadi angka kunci. Kita membentuk baris kunci baru yang dibentuk dari nilai S3 dibagi dengan angka kunci, sehingga memperoleh nilai 0, 3/5, 1, 0, 0, 1/5, dan 6. Nilai ini akan kita gunakan untuk mencari baris baru untuk tabel baru. Baiklah, kita mencari nilai
baru dari baris S1 dengan mengurangkan nilai pada baris lama dengan angka pada kolom kunci dikali dengan baris kunci baru, sehingga memperoleh nilai 7/5, 0, 1, 0, 1/5, dan 9. Untuk nilai W baru, kita lakukan hal yang sama, masukkan nilai lamanya, kemudian dikalikan dengan angka pada kolom kunci dikali dengan baris kunci baru, sehingga memperoleh nilai negatif 6, 0, 0, 0, 8, dan 240. Kemudian baris S2 yang baru juga diperoleh dengan memasukkan nilai baris yang lama, kemudian dikurangkan dan mendapat hasil 4/5, 0, 0, 1, negatif 2/5, dan 4. Sehingga kita dapat mensubstitusikannya kepada tabel baru, mana variabel dasarnya dan yang memuat nilai W, Y1, Y2, S1, S2, S3, pemecah, dan rasio. Nah, dari nilai ini kita dapat lagi membentuk mencari baris kunci yang baru, kolom kunci yang baru, dan pivot. Di sini kolom kunci yang baru adalah kolom Y1 karena masih mendapat nilai negatif di sini dan negatif terbesarnya adalah negatif 6. Sementara nilai baris kunci yang baru adalah yang rasionya paling kecil. Nah, rasio terkecil di sini adalah 5, dan pivotnya adalah perpotongan antara S2 dan Y1 yaitu 4/5, sehingga kita dapat membentuk baris kunci baru dengan membagi baris S2 sebagai baris kunci dengan angka kunci 4/5, sehingga kita peroleh nilainya 0, 1, 0, 0, 5/4, negatif 1/2, dan 5. Selanjutnya, untuk mencari baris W baru, kita memasukkan nilai W lama yaitu min 6, 0, 0, 0, 8, dan 240. Nah, nilai ini kita kurangi dengan angka pada kolom kunci dikali dengan baris kunci yang baru, sehingga mendapat nilai 0, 0, 0, 15/2, 5, dan 270. Selanjutnya untuk baris S1 kita lakukan hal yang sama sehingga memperoleh nilai 0, 0, 1, negatif 2/4, negatif 7/4, 1/2, dan 2. Untuk baris Y2 yang baru juga dengan langkah yang sama, kita akan memperoleh barisnya yang baru 0, 1, 0, min 3/4, 1/2, dan 3. Sehingga kita dapat mensubstitusikan kepada tabel akhir. Di sini kita mendapat tabel simplex akhirnya karena sudah tidak ada lagi nilai W yang negatif. Nah, di sini ketika kita substitusikan semuanya, kita akhirnya mendapat nilai W maksimal adalah di 270, nilai Y1 sama dengan 5, nilai Y2 sama dengan 3. Nah, ini adalah solusi untuk dualnya. Untuk nilai primal, kita mencari nilai X1, X2, dan X3-nya, yaitu adalah nilai S1, S2, S3 pada W. Nah, ini dia, yaitu S1 sebagai X1, S2 sebagai X2, dan S3 sebagai X3 pada solusi primal. Sehingga sudah dapat nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 15/2, X3 sama dengan 5. Kita dapat membuktikannya dengan mensubstitusikannya kepada fungsi tujuan pada permasalahan primal, di mana minimal Z, kita diminta meminimalkan Z sama dengan 15X1 tambah 16X2 tambah 30X3. Kita substitusikan nilai X1, X2, dan X3-nya, akan didapat Z minimalnya yaitu 270. Terbukti pada dualitas bahwa Z minimal itu akan sama dengan W maksimal yaitu 270. Itulah cara menjawab dualitas untuk program linear. Masalah transportasi dalam program linear. Optimasi ini bertujuan untuk meminimalkan biaya transportasi barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan
memperhatikan batasan ketersediaan di sumber dan permintaan di tujuan. Jadi, masalah transportasi dapat diselesaikan menggunakan metode program linear seperti metode simplex atau metode transportasi khusus seperti metode stepping stone atau MODI. Ini membantu dalam memecahkan masalah transportasi dengan beberapa ketersediaan dan permintaan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang optimasi program linear untuk masalah transportasi. Di sini kita punya sebuah soal. Sebuah perusahaan retail memiliki gudang di beberapa kota, yaitu Jakarta, Medan, dan Semarang. Dan selanjutnya, dari ketiga gudang tersebut, perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya di kota-kota Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Sementara itu, dari gudang-gudang tersebut, perusahaan mampu memasok masing-masing secara berurutan adalah dari Jakarta 120 unit, dari Medan 80 unit, dari Semarang 80 unit. Sedangkan permintaan dari kota Surabaya sebanyak 150 unit, di Balikpapan 70 unit, dan Makassar 60 unit. Nah, di sini ditampilkan tabel biaya angkutnya. Di mana dari Jakarta ke Surabaya itu biayanya 8, dari Jakarta ke Balikpapan itu 5, dan dari Jakarta ke Makassar itu biayanya 6. Sedangkan dari Medan ke Surabaya itu 15, dari Medan ke Balikpapan 10, dari Medan ke Makassar 12. Dari Semarang ke Surabaya 3, dari Semarang ke Balikpapan 9, dan dari Semarang ke Makassar itu 10. Dalam satuannya adalah 100.000. Nah, kita di sini akan membahas pertanyaan ini. Yang pertama kali kita akan membentuk tabel optimasinya. Di sini kita punya tabel, ini adalah sumber perusahaan, gudang-gudang perusahaan. Di sini ada tabel tujuan pengantaran barang. Nah, di sini kita tuliskan adalah banyak persediaan di masing-masing gudang. Jadi di Jakarta ini adalah jumlah persediaan, dan di sini di bagian bawah, di baris paling bawah kita buat baris permintaan yang di sini permintaan dari masing-masing kota tujuan. Nah, di kota kecil ini kita menuliskan biaya kirim yang dari tabel yang telah disediakan di soal tadi. Nah, di sini kita akan untuk tabel kolom persediaan itu kita lambangkan sebagai SI. Jadi S1-nya 120, S2-nya 80, dan S3-nya 80. Dan untuk baris permintaan itu kita lambangkan dengan DJ, yaitu D1 150, D2 70, D3 60. Dan untuk kolom kecil ini kita lambangkan dengan CIJ atau biaya dari I ke J, atau biaya per unitnya dari kota sumber ke kota tujuan. Nah, di sini kita akan mengisi XIJ atau merupakan biaya terkecil yang dapat disuplai atau jumlah produk yang dapat disuplai oleh masing-masing gudang ke kota tujuan. Nah, di sini kita akan membahas di sini kita punya tabel tadi. Nah, kita untuk mengisi kolom XIJ dari Jakarta ke Surabaya, kita menyeleksi antara kolom persediaan dengan tabel permintaan, manakah yang paling kecil angkanya, manakah yang paling kecil jumlahnya. Karena kita di sini mau meminimalkan pengiriman, jadi kita pilih yang paling kecil. Nah, di antara 150 dan 120, yang paling kecil adalah 120. Maka dari Jakarta ke Surabaya kita dapat mengirim 120 unit. Jika kita mengirim 120 unit, maka persediaan di kota Jakarta itu akan habis atau menjadi 0, dan permintaan dari kota Surabaya ini adalah 150, sementara kita baru memasok 120 unit, maka di sini masih tersisa permintaannya 30 unit. Nah, otomatis karena persediaan di Jakarta sudah habis, maka
dari Jakarta ke Balikpapan dan Makassar itu tidak dapat mengirimkan barang, jadi kita strip saja. Nah, selanjutnya yang paling dekat adalah kita isi dulu yang dari Medan ke Surabaya. Dari Medan ke Surabaya kita dapat melihat yang paling kecil dari permintaan dan persediaan di Surabaya. Nah, di sini antara 30 dan 80, yang paling kecil adalah 30. Maka kita isi di sini 30. Berarti jika artinya kita memasak 30 unit dari gudang di Medan ke Surabaya, otomatis di sini tersisa sejumlah persediaan di gudang Medan hanya 50 unit. Dan di permintaan untuk Surabaya otomatis sudah terpenuhi sebanyak 150, maka ini 0. Kita juga bisa langsung karena permintaan di Surabaya sudah terpenuhi, maka dari Semarang ke Surabaya itu tidak perlu mengirimkan barang. Jadi itu kita strip saja. Selanjutnya kita ke gudang Medan lagi. Kita dari yang paling dekat terlebih dahulu. Nah, di sini dari Medan ke Balikpapan kita perlu menilai manakah permintaan dan persediaan yang paling kecil. Jadi Balikpapan itu permintaannya adalah 70, sementara persediaan di Medan hanya 50. Jadi yang paling kecil adalah 50. Maka kita kirim ke Balikpapan sebanyak 50. Otomatis persediaan di gudang Medan itu habis dan permintaan dari Balikpapan masih tersisa 20 lagi. Karena persediaan di gudang Medan ini sudah habis, maka otomatis Medan tidak bisa mengirim barang ke Makassar. Jadi kita coret. Kita lanjut lagi. Tadi ini sudah kita coret, maka yang paling dekat adalah gudang Semarang ke Balikpapan. Nah, di gudang Semarang itu ada 80 unit persediaan, sementara permintaan untuk Balikpapan hanya tersisa 20 permintaan. Maka yang paling kecil adalah 20. Kita tulis di sini 20. Oke, 20. Dan otomatis permintaan untuk Balikpapan sudah terpenuhi sebanyak 70 buah, maka di sini permintaannya kita ganti menjadi 0. Nah, di sini persediaan dari gudang Semarang sisa 60 unit. Nah, dari sini permintaan untuk Kota Makassar itu adalah 60 unit dan persediaan dari gudang Semarang adalah 60 unit. Maka di sini otomatis dari gudang Semarang mengirim produk ke Makassar sebanyak 60 unit. Nah, untuk menghitung berapakah total biaya yang diperlukan untuk pengirimannya, kita tinggal mengalihkan XIJ dengan CIJ. Jadi jika berapa produk yang dikirimkan dari gudang A ke gudang B dikali dengan biaya pengiriman dari gudang A ke B, begitu juga selanjutnya. Maka di sini kita mengalihkan 120 kali 8 ditambah 0 kali 5 tambah 0 kali 6 ditambah 30 kali 15 tambah 50 kali 10 tambah 0 kali 12 ditambah 0 kali 3 ditambah 20 kali 9 ditambah 60 kali 10. Atau secara ringkas kita bisa tulis hanya kolom yang ada isinya saja, yang ada stripnya tidak perlu kita kalikan. Jadi 120 kali 8 tambah 30 kali 15 tambah 50 kali 10 tambah 20 kali 9 tambah 60 kali 10, totalnya adalah 2.690. Tadi kita menghitung biayanya dalam ratus ribu, maka totalnya adalah jadi totalnya adalah 269 juta rupiah. Selanjutnya adalah non-linear program, di mana non-linear program itu memiliki setidaknya satu batasan non-linear pada permasalahannya. Non-linear program ini lebih sulit dipecahkan daripada program linear karena digunakan untuk optimasi masalah yang kompleks, di mana hubungan antar variabelnya tidak proporsional sehingga lebih kompleks.
nonlinear program itu terdapat dua jenis, yaitu nonlinear program tanpa kendala dan pemecahan masalah nonlinear program dengan kendala. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari nonlinear program tanpa kendala dan dilanjutkan dengan nonlinear program dengan kendala. Kali ini kita akan membahas soal nonlinear program tanpa kendala. Kita memiliki soal sebuah perusahaan ingin memaksimalkan fungsi keuntungannya, di mana fungsi keuntungannya dimodelkan dengan fx, y sama dengan 100x dikurang 2x kuadrat ditambah 150y dikurang 3y kuadrat. Nah, di sini kita misalkan nilai x sebagai jumlah produksi produk A dan y sebagai jumlah produksi produk B. Tentukanlah jumlah produksi produk A dan B agar perusahaan mendapat untung maksimum. Pertama kita mencari turunan parsial do F terhadap do X sama dengan 100 dikurang 4X. Kemudian do F per do Y nya sama dengan 150 kurang 6Y. Nah, di sini kita cari titik kritisnya dengan menjadikan fungsi parsialnya sama dengan 0. Dimana yang pertama 100 dikurang 4X sama dengan 0, maka X sama dengan 25. Kemudian 150 dikurang 6Y sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 25. Maka di sini kita dapatkan titik kritisnya yaitu X, Y sama dengan 25,25. Sekarang kita cari turunan parsial keduanya. Turunan parsial fungsi terhadap X adalah negatif 4. Kemudian turunan parsial kedua terhadap Y adalah negatif 6. Kemudian turunan parsial terhadap X dan Y adalah 0. Nah, di sini kita cari nilai heksiannya dengan mencari nilai do kuadrat F per do X kuadrat dikali do kuadrat F per do Y kuadrat dikurang do kuadrat F per do X do Y kuadrat. Nah, di sini kita substitusikan nilai yang kita dapat tadi, negatif 4 dikali negatif 6 dikurang 0 kuadrat. Maka mendapatkan nilai 24. Karena hesiannya D besar dari 0 dan do kuadrat F dikurang do X kuadrat kecil dari 0, maka titik 25,25 merupakan titik maksimum. Artinya, untuk memaksimalkan keuntungannya, maka perusahaan harus memproduksi 25 produk A dan 25 unit produk B. Nah, itu adalah pembahasan soal nonlinear program tanpa kendala. Di sini kita memiliki masalah optimasi nonlinear program dengan kendala. Di sini kita punya soalnya maksimalkan U sama dengan X1 X2 tambah 2X1 dengan kendala 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 60. Di sini untuk penyelesaiannya kita akan menggunakan fungsi Lagrange. Nah, di sini kita menjadikannya fungsi objektif Z sama dengan X1 X2 tambah 2X1 ditambah lambda dikali 60 dikurang 4X1 dikurang 2X2, dimana ini adalah berasal dari nilai kendalanya tadi yang dikalikan lambda. Nah, pertama kita akan mencari turunan pertamanya yang disamadengankan dengan 0. Jadi kita mencari turunan Z terhadap X1, kemudian turunan Z terhadap X2, kemudian turunan Z terhadap lambda. Nah, di sini menghasilkan X2 tambah 2 dikurang 4 lambda sama dengan 0 untuk persamaan 1, X1 dikurang 2X sama dengan 0 untuk persamaan 2, dan 60 dikurang 4X1 dikurang 2X2 sama dengan 0 adalah persamaan 3. Selanjutnya kita akan menggunakan cara eliminasi pada persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini mendapatkan hasil X2 ditambah 2 sama dengan 4 lambda per X1 sama dengan 2 lambda. Jadi X2 tambah 2 per X1 sama dengan 2. Nah, nilai X2-nya sama dengan 2X1 dikurang 2. Nilai ini akan kita substitusikan kepada persamaan 3. Persamaan 3 adalah 60 dikurang 4X1 dikurang 2X2 sama dengan 0. Nah, menjadi 60 dikurang 4X1 dikurang 2 dikali X2, kita ubah nilainya dengan nilai ini. Nilai 2 dikali 2X1 kurang 2 sama dengan 0. Akan mendapatkan 60 dikurang 4X1 dikurang 4X1 tambah 4 sama dengan 0. Atau negatif 8X1 sama dengan negatif 64
X1 sama dengan negatif 64 per negatif 8. X1 sama dengan 8. Nah, di sini kita mendapatkan nilai X1 yang kemudian untuk mencari nilai X2 kita bisa mensubstitusikan nilai X1. Nah, X2 sama dengan 2X1 dikurang 2 sama dengan 16 kurang 2, sehingga X2-nya sama dengan 14. Sehingga kita dapat mencari nilai U, di mana U adalah X1, X2 tambah 2X1. Maka kita substitusikan nilai X1 dan X2-nya dan memperoleh nilainya 128. Jadi ketika kita memaksimalkan nilai U itu akan bernilai 128. Nah, inilah cara mengerjakan optimalisasi nonlinear program dengan kendala.